Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita berkumpul bersama di ruang redaksi Tribun Timur. Seperti biasa yang selama ini sudah dilakukan melalui forum dosen bekerjasama dengan Tribun Timur. Kita mengangkat topik-topik yang aktual, tema-tema yang kita anggap sangat urgen, terutama berkaitan dengan sorotan masyarakat ya terhadap berbagai permasalahan. Dan biasanya forum dosen di dalam proses diskusi yang dilakukan ada output ya, ada solusi yang selalu kita tunjukkan, dan itu menjadi bagian yang sangat penting bagi pemecahan problem-problem sosial, politik atau hukum, bahkan juga ekonomi yang sudah selama ini kita sudah lakukan. Nah, ini diskusi forum dosen Alfa sejak beberapa bulan, sebenarnya terutama pasca pemilu. Baru sekarang ini kita mulai lagi, terutama karena ada isu ya yang saya kira menimbulkan pro kontra, menimbulkan bahkan gugatan ya yang muncul dari masyarakat, di mana kehadiran sebuah proyek bisnis yang beberapa hari ini sudah mengundang reaksi masyarakat. Ada bahkan sejumlah pernyataan yang muncul dari tokoh-tokoh dan organisasi-organisasi keagamaan merespon kehadiran proyek bisnis tersebut, yaitu W Super Club. Nah, proyek bisnis ini menimbulkan reaksi karena dianggap memiliki dampak ya yang mungkin akan menimbulkan keresahan, bahkan yang lebih jauh sebetulnya ada kaitannya dengan kekhawatiran terjadinya dekadensi ataupun rusaknya moralitas yang muncul di masyarakat kita. Nah, hadir di depan kita di dalam forum diskusi, memang sengaja kita undang terbatas saja pada diskusi forum dosen kali ini. Terutama kita menghadirkan beberapa pimpinan ormas keagamaan. Terutama di dekat saya ada Pak Kiai Prof. Najamuddin, Ketua Majelis Ulama Sulawesi Selatan. Nah, beliau ini sebetulnya yang pertama kali ya, Prof ya, mengajukan surat lalu kemudian menimbulkan banyak respon yang muncul dari masyarakat. Kemudian ada Ketua ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Sulawesi Selatan, ada Prof. Aris Munandar. Kemudian ada Ketua Dewan Masjid Sulawesi Selatan, Ketua 1, ketuanya Andi Bausawa memberi amanat kepada beliau untuk hadir mewakili di diskusi kita. Kemudian ada Ketua Majelis Kahmi Sulawesi Selatan, ada Prof. Mustari Mustafa hadir juga sudah di tengah-tengah kita. Kita masih menunggu sebetulnya ada dua yang menjadi narasumber yang kita undang juga, Ketua FKUB, mudah-mudahan bisa hadir sebentar, Ketua FKUB Makassar, dan juga ada unsur pemuda, sengaja kita undang supaya kita mau mendengar juga apa yang menjadi tanggapan dari Ketua Batko HMI. Nah, kita mulai saja diskusi kita pada hari ini, dan secara bergiliran ya akan ada pendapat yang dikemukakan. Ini ada hadir juga forum dosen. Saya ingin memperkenalkan ada Prof. Muin Fahmal yang sebagai pakar hukum yang hadir di tengah kita juga. Kemudian ada Prof. Tahir Kasnawi juga majelis forum dosen yang juga hadir bersama kita. Nah, ada Pak Hidayat ya, wakil sekjen ya, sekretaris kami ya, juga sekretaris kami IKA Sulawesi Selatan. Baik Bapak Ibu, saya mau memulai barangkali dengan ini Pak Kiai untuk memberikan penjelasan ini Pak ke masyarakat. Bahkan sebenarnya
eh, acara kita ini ditonton di seluruh Indonesia melalui YouTube Tribun Timur, dan ini nanti akan disaksikan dan disebarkan bahkan juga ke masyarakat, sehingga ini menjadi informasi yang sangat penting. Nah, saya tidak tahu soal UI Super Club ini, Pak, sebenarnya ya. Yang saya tahu bahwa ada video yang beredar dari Hotman Paris, Kota PH, lalu itu menimbulkan reaksi keras di masyarakat, apalagi dianggap menyinggung local wisdom ya, kearifan lokal kita, karena berkaitan dengan proses rekrutmen yang akan dilakukan melalui gadis-gadis atau cewek-cewek yang ada di Makassar. Nah, itu kan dianggap sangat menyinggung sekali. Justru budaya kita, kearifan lokal kita, identitas religius ya yang dimiliki oleh masyarakat Makassar. Nah, itu yang saya baca, tapi ini kan belum ada apa kejelasan juga sebetulnya Pak Kiai terkait kehadiran, apakah usahanya ini benar-benar akan menimbulkan keresahan, jenis usahanya seperti apa. Nah, itu barangkali dari mana sampai kemudian Pak Kiai bisa tiba-tiba ada respon seperti itu yang muncul dari Majelis Ulama Indonesia dan bahkan juga dari organisasi lain. Silakan barangkali Pak Kiai mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Ketua Forum Dosen. Yang saya hormati yang mewakili Dewan Masjid. Yang saya hormati Ketua ISMI. Yang saya hormati Bapak Profesor Mustafa Ustadi, saudaranya beliau juga ini MUI juga ketua bidang luar negeri, dan internasional. Dan Bapak Prof Tahir Kasnawi, ini sudah lama saya berteman dengan beliau sejak jadi mahasiswa. Yang saya hormati Bapak Prof. Sebenarnya masalah ini pertama-tama saya melihat dari postingan istri saya. Istri saya di kompleks itu dia punya grup senam pagi dengan istilahnya senam pagi Ibu Saleha. Dari situlah ada di antaranya menangkap postingan Hotman. Nah, kemudian dia kasih lihat saya. Nah, suatu dia kasih lihat saya itu yang paling saya serius menghadapi ini karena adanya kata-katanya Pak Hotman mengatakan, marilah gadis-gadis cantik Makassar kita berdansa sampai akhir zaman. Nah, ini kalau kita di pihak agama tentunya sangat-sangat menjadi perhatian. Oleh sebab itu saya bilang, saya coba kirim ke postingan saya, kirim ke web saya. Nah, ini saya akan bawa ke MUI. Tapi karena hal ini mendesak sekali, perlu ada sikap dari MUI, maka kemarin dulu sore kayak adakan pertemuan tidak terbatas sekali. Karena sudah perlu kita memberikan satu sikap. Dan saya kira ini enggak bisa lagi ditunda-tunda masalah ini. Walaupun sebenarnya sebelum saya itu yang mengeluarkan sikap ini, soalnya ini kami bahas mulai dari UIM, Universitas Islam Makassar, bersama dengan sekretaris, kemudian pulang sore ke MUI. Soalnya pada awalnya itu agak-agak ragu untuk cepat mengambil sikap,
Karena pikiran saya terlintas, pikiran saya ini terus terlintas pikiran saya ini, kita akan berhadapan dengan yang ahli hukum yang biasanya yang terkenal, pengacara yang terkenal. Itu terlintas dalam hati saya ini berhadapan. Tapi dengan tawakal pada Allah bahwa ini, dan sudah beberapa juga masyarakat me-WA langsung saya, langsung mengatakan bagaimana sikapmu? Itu sudah langsung ke WA saya, terutama di jamaah kita di kompleks itu. Maka terpaksa dengan beberapa pertimbangan, dan ini sebenarnya masalah ini sudah jelas kalau dari aspek agama. Hanya menjadi pemikiran kita ini karena satu usaha sifatnya bisnis juga, tentunya mereka tidak berani masuk ke daerah ini kalau tidak melalui izin. Nah, ini yang kita pikirkan juga. Tapi karena faktor agama, ya tidak perlu lagi ada pertimbangan. Yang penting bagaimana agama melihat hal itu. Maka kami dari MUI mengeluarkan sikap. Saya kira sudah jelas ada itu. Ya, konsep pertama barangkali bapak-bapak ada melihat yang pertama itu, konsep pertama kami akan membuat video, mengedit. Karena konsep pertama itu masih ada, saya mengatakan kepada teman-teman, ini konsep pertama seakan-akan masih ada barangkali setelah bisa orang mengatakan MUI memberikan kesempatan untuk membuka di tempat lain. Oleh sebabnya itu saya mengedit itu mengatakan bahwa tidak, karena hadis mengatakan bagi investor yang mau membuka tempat hiburan ini bisa mencari tempat yang lain yang jauh. Tapi situ saya mengatakan bahwa MUI ini apapun alasan tidak ada dalil yang bisa membolehkan untuk membuka seperti hal ini. Maka di situ ada, kalau nggak salah ada 5 poin, itu sudah jelas. Jadi nggak usah saya ulangi karena sudah divideokan juga, sudah jelas di situ, nggak usah saya ulangi. Yang jelas bahwa dari aspek agama tidak ada alasan untuk mengizinkan seperti itu. Bahkan dulu beberapa minggu yang lalu, awal Mei kalau nggak salah, suatu terjadi banjir yang hari Sabtu itu, terjadi banjir di beberapa kabupaten kita. Terus malamnya saya pulang dari Saudi, dari umrah, mengatakan ada undangan, mengatakan besok malam kita akan adakan doa dan istighatsah di Masjid Quba. Jadi besoknya itu saya ke sana dengan akan dihadiri oleh Pak Gub. Kalau Bapak ada hadir pada malam itu. Ada. Yang kebetulan pada waktu itu Pak Gub tidak hadir karena katanya ke lokasi yang diwakili oleh Pak Dr. Jayadi. Dan pada waktu itu saya dalam sambutan saya juga mengatakan dan juga saya menyampaikan secara langsung kepada Pak Mulyadi pada waktu itu sebagai pejabat gubernur. Saya mengatakan begini, sebaiknya kita ini pemerintah, aparat yang pemimpin masyarakat itu, dari tingkat bawah sampai ke atas, sebaiknya kalau memang melihat hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama, supaya diperingatkan. Jangan nanti terjadi masalah musibah baru kita dipanggil MUI ini. Saya katakan begitu. Memang tidak ada pemberitahuan sebelumnya atau selama ini tentang kehadiran itu, minta pendapat dari MUI. Yang istighatsah itu nggak ada, karena malam itu saya datang besoknya. Jadi saya bilang, jadi sebaiknya ini pemimpin, terutama yang pejabat-pejabat pemerintah, karena kita ini pada umumnya Islam, tahu bahwa hal-hal ini bertentangan dengan ajaran Islam. Nah ini yang semua hal yang bertentangan dengan ajaran Islam itu sebenarnya mengundang musibah.
Mengundang musibah. Jangan nanti terjadi, setelah terjadi baru kita dipanggil untuk berdoa istighasah. Akhirnya nanti mereka akan mengatakan bahwa ini tidak ada juga doanya ulama tidak diterima. Karena kita nanti terjadi baru kita diundang. Jadi seakan-akan tidak ada gunanya. Jadi saya mengatakan, terus terang saya mengatakan Bapak Dr. Jadi tolong disampaikan Pak Gub bahwa dan menyampaikan kepada seluruh pejabat bahwa kalau memang ada hal-hal yang di tengah-tengah masyarakat bertentangan dengan ajaran agama, tolonglah diperingati. Karena hal seperti itu bisa mengundang semuanya musibah. Itu mengundang musibah. Jangan nanti terjadi ini dibiarkan masalah-masalah mengundang musibah. Dan setelah terjadi musibah baru kita diundang, tidak ada juga gunanya. Jadi saya katakan. Jadi seperti ini kehadirannya ini Super Club. Ini kalau bisa Super Club. Saya lihat water. Saya ada water Super Club. Iya, saya seperti ini. Kalau bisa dicegah memang kan nanti setelah terjadi nanti apalagi ini daerah-daerah ya pinggir laut ini kan. Ya. Karena kalau kita melihat pada Al-Quran kan Al-Quran menyampaikan sejarah bahwa kejadian-kejadian yang lalu itu semuanya hal-hal yang dilakukan oleh umat-umat yang bertentangan dengan ajaran agama dan para nabi dan rasul menyampaikan tidak diabaikan, akhirnya itu yang terjadi. Misalnya kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, semuanya. Jadi saya harapkan supaya ini yang pihak-pihak pemerintah yang punya kekuatan. Kalau memang melihat ada hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama, tolonglah diperingati. Kan jangan nanti terjadi musibah karena semua hal itu mengundang musibah. Seperti misalnya saya katakan bahwa kami dari MUI tahun lalu ke daerah dari beberapa komisinya, terutama komisi PPRK yang perempuan itu, yang komisi yang termasuk paling aktif di MUI. Kita ke daerah membagi zona, kalau nggak salah menjadi 5 zona, Prof. Kita datang di situ mendata hal-hal apa yang terjadi di daerah. Ini kita sudah mencatat semuanya. Hanya barangkali kurang enak kalau saya paparkan di sini. Sudah dicatat semua apa yang terjadi di daerahnya, apa yang terjadi di sini, ada apa yang terjadi di sini. Ada daerah tertentu misalnya terjadi perselingkuhan, ada terjadi ini macam-macam lah. Ada yang memelihara LGBT, kan semuanya ini hal yang mengundang semuanya musibah. Jadi macam-macam lah gitu. Ada di daerah yang sudah istilahnya cakuridi. Cakuridi itu istilah iya. Ini Pak sudah ini. Iya. Ada daerah itu Pak sudah terkenal itu istilah cakuridi. Ya istilah ya PSK. Semacam itu ya, Cak Donen-donen. Nah itu PSK. Ya mereka itu kalau pergi cari, ya itu kan mau pergi cari cakuridi. Jadi saya harapkan seperti ini, pihak-pihak pemerintah yang hal seperti ini sebelum terjadi musibah, kalau bisa dicegah. Karena apalagi misalnya sekarang, menurut yang hasil surveinya Komisi Perempuan bahwa Kalimantan Selatan ini meningkat dan terbanyak perceraian. Dan hampir 99% perceraian itu gugatan istri. Nah, ini jadi masalah. Ternyata gugatan istri yang lebih banyak. Jadi kami dari MUI ini sering ada yang menuntut dari masyarakat, mengatakan kenapa MUI tidak ada tindakan.
Saya bilang MUI itu bukan tugasnya melakukan tindakan. Tugasnya MUI itu menyampaikan hal seperti ini dari sebagai aspek agama. Untuk selanjutnya kita menyerahkan kepada misalnya sekarang ada beberapa daerah-daerah yang subur dengan tarekat-tarekat, aliran-aliran yang menyimpan dari ajaran Islam. Kita sudah memberikan penjelasan, tapi ini masih seakan-akan masih dibiarkan. Jadi kita dari MUI ini juga agak bingung, karena kita sudah menjelaskan, tapi seakan-akan dibiarkan. Bahkan ada yang melawan. Ada yang melawan. Kita misalnya yang baru-baru ini, yang taklim ma'rifah itu, kita sudah mengeluarkan fatwa kesesatan, melawan. Dia melapor di pengadilan. Sekarang sementara jarang. Jadi ini masalahnya ini. Yang jelas bahwa saya harapkan, saya kira sikapmu sudah mengenai masalah World Super Club ini sudah ada, tidak perlu saya jelaskan. Yang hanya saya harapkan mudah-mudahan janganlah terjadi daerah kita seperti ini dan lain sebagainya, karena semuanya itu akan mengundang musibah. Ini saya kira MUI, saya mau dapat poinnya Pak Kiai. MUI meminta ditutup atau diberikan apa model alternatif supaya. yang penting kata dari poin pertama kata menolak. Oke, menolak itu artinya meminta supaya ditutup ya. Kemudian kemarin tadi malam ya saya sudah mendengar langsung dan Pak Gub, Pak Wali Kota menyampaikan kepada saya apa yang sampaikan dan sambutannya. Dia mengatakan, Pak K, ini tidak ada izinnya sebagai klub malam. Tidak ada isinya. Tidak ada isinya, tapi ada yang beredar di beberapa. Itu Kemudian dia mengatakan, saya dengan Pak Wali akan mengawasi terus. Apabila terjadi ada gerakan-gerakan untuk menjadi klub, saya akan tutup. Nah, itu yang penjelasannya tadi. Oke. Iya, berarti sudah ada sikap dari Pemda dari gubernur bahwa akan ditutup. Iya, itu. Iya. Baik, berarti kita bisa mengajukan. Tapi ini ada lagi masalah bahwa itu ternyata izinnya nggak ada, padahal ada beberapa. Kita tidak tahu sebenarnya. Ada izinnya sebagai klub malam. Oh, jadi begitu. seakan-akan izinnya itu hanya sebagai restoran barangkali. Baik, kita makasih banyak Pak Kiai sudah memberi. Ada di Zoom ini, ada Ketua Majelis Kahmi Makassar, Prof. Pangeran Munta. Ada Ketua Forum FKUB, Pak Arifudin Ahmad. Kemudian ada mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Prof. Muhammad Al-Hamid. Ada. Kemudian ada Pak Muhammad Ali, mantan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin. Lalu ada Pak Sofian Salam mantan Wakil Rektor Guru Besar Universitas Negeri Makassar. Dan ada satu lagi dari UNM Pak Suarlin. Nah, ada beberapa di WA di online sekarang, Pak. Nah, kita mungkin mudah-mudahan kita bisa efektifkan waktu ini, Pak. Kita semua mungkin perlu menyampaikan pendapat, dan ini mungkin akan dirangkum sebagai bagian dari hasil diskusi kita dan menjadi input yang kita harus berikan kepada pemerintah, termasuk Polres dan juga input kepada masyarakat. Ada Pak Iqbal Swaib ini, mewakili Dewan Masjid. Beliau ini juga kan sebenarnya orang provinsi, gubernur, Pemda. Bisa barangkali lebih menjelaskan lagi, karena ini ada kaitannya dengan izin ini Pak Iqbal. Jadi barangkali sambil tetap mewakili Dewan Masjid, terutama kita tidak tahu lika-liku pembukaan izinnya seperti apa proyek atau usaha bisnis seperti ini. Silakan Pak Iqbal. Halo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi dan semua teman-teman, semua yang hadir di tempat ini. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tadi malam melalui gubernur pada acara di Masjid Kuba sudah resmi menjelaskan bahwa
izin yang diberikan selama ini adalah izin bar. Sesuai, dan itu sesuai dengan permintaan melalui OSS, ya. Itu sudah keluar izin bar itu, dan selanjutnya untuk aktivitas selain itu akan ada izin-izin yang akan dimintakan. Tetapi ya kita sudah dengar semalam Bapak Gubernur sudah berkomitmen bahwa izin-izin lainnya tidak mungkin lagi dikeluarkan. Seperti izin diskotik, ya izin nightclub dan sebagainya. Ya itu Pak Gubernur saya malam ya bersama kita Pak Prof ya ketemu kita dengar semalam. Dari sebenarnya itu sudah resmi. Tapi persoalannya adalah dalam setiap perizinan itu ada namanya analisis lingkungan. Ya. Analisis lingkungan fisik, ya, kajian analisis lingkungan fisik, dan kajian analisis lingkungan sosial. Kebanyakan itu kita terpaku pada lingkungan fisik. Memang kalau kita bicara analisis lingkungan sosial itu perlu kajian lebih mendalam. Nah inilah yang mungkin melalui pertemuan-pertemuan begini, masukan-masukan dari masyarakat, nah itu bisa dijadikan sebagai patokan bagi pemerintah bahwa mungkin secara administrasi analisis lingkungan fisiknya tidak persoalan, tapi analisis lingkungan sosialnya menjadi persoalan. Nah inilah melalui Forkopimda, Pak Gubernur akan melalui pertemuan dengan Forkopimda, dengan FKUB dan organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya. Ada satu tadi diperjelas Pak, tidak ada analisis lingkungan yang izin. Bukan, maksudnya dalam perizinan itu ada dua analisis. Oh begitu ya. Ya dalam proses perizinan, ya untuk keluarganya suatu perizinan itu ada analisis. Ya analisis lingkungannya. Nah di sini kan kalau kita bicara lingkungan ada dua, lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Nah kalau kita terpaku saja sama lingkungan fisik, wah itu bisa masalah di sosialnya. Tapi untuk keluar izin itu kan harus terpenuhi itu kan. Harus terpenuhi semua. Dan itu sudah terpenuhi karena sudah ada izinnya. Nah, itu belum ada kan. Yang ada kemarin itu yang sudah keluar dari Pemprov itu bar, restoran. Oh, Bar dan bar. Belum ada itu diskotik, nightclub belum ada. Ya. Nah, itu yang ya. Nah, itu yang Gubernur tadi sampaikan bahwa belum ya. Itu yang nah itu yang kita kawal semua. Itu yang kita kawal semua. Bahkan Pak Gubernur sudah berjanji untuk tidak mungkin kami keluarkan. Tidak mungkin kami keluarkan. Dan tentu saja pemerintah provinsi yang akan melakukan pertemuan kajian-kajian dengan itu, dengan rencana akan mengundang itu tadi Forkopimda dan FKUB serta organisasi masyarakat lainnya untuk selanjutnya untuk tindak lanjut. Selanjutnya bagaimana supaya ini tidak lanjut menjadi hal-hal yang makin membuat suasana di Kota Makassar khususnya menjadi tidak nyaman. Tapi kita harus tahu bahwa aturan itu tidak bisa berlaku untuk satu jenis, untuk satu tempat. Kenapa Gubernur, pemerintah itu tidak langsung buru-buru? Karena kalau memberlakukan satu aturan itu harus menyeluruh, tidak bisa subjektif kepada satu harus. Oh, nah itu tentu bagus sekali nanti Pak Gubernur sudah akan mengundang semua. Tetapi yang pasti janji Pak Gubernur semalam sudah tidak akan memberikan izin. Sudah tidak akan. Dan perlu kita memang penguatan. Ya pemerintah daerah akan memberikan penguatan untuk ya dari teman-teman dari organisasi-organisasi masyarakat dari Forkopimda tentu saja. kalau seandainya izin bar ini dianggap bahwa itu kan tidak bermasalah dari segi respon masyarakat. Berarti kalau kita kan belum, walaupun izin bar, kalau ada respon berarti kan lingkungan sosialnya tidak menerima. Walaupun cuman bar.
Kalau pencemar, kalau lingkungan sosial menolak, ya bisa. Ada satu lagi Pak, sebelum kita ke Dewan Masjid, karena ada juga pertanyaan di masyarakat ini terkait karena ini kan ya Pak Iqbal ini kan mantan wali kota juga. Bisnis seperti itu kan di Makassar juga ada sejumlah lokasi lain kan ya? Iya. Iya. Kalau namanya restoran, bar, saya rasa kita banyak restoran. Nah itu yang saya katakan tadi, kita harus lihat spesifik apakah kegiatannya. Nah pengawasan yang paling penting sini sebenarnya. Pengawasan yang paling penting, tentu saja itu termasuk dari masyarakat. Apakah suatu aktivitas itu pengawasan aktivitasnya itu melampaui izinnya, melampaui izin, itu yang perlu pengawasan yang benar. Pengawasan, sebab masukan dari dan itu kan pemerintah. Ya. Kalau mengenai tempat-tempat saya kurang tahu. Saya. Oke, Dewan Masjid bagaimana Pak sikapnya? Dewan Masjid sama saja, kita pada prinsipnya sama dengan MUI, sama hampir sebagian besar organisasi Islam yang ada. Belum ada rilis ya dari Dewan Masjid. Rencana Dewan Masjid akan mengeluarkan rilis itu hari Senin. Jadi memang tidak langsung karena kita benar-benar mau kaji, lihat pendapat masyarakat, lihat pendapat pemerintah, baru kita berikan rilis. Karena ini terkait juga dengan rumah ibadah yang sangat ikonik di Makassar ini ya, yang jaraknya mungkin ya dari segi fisik cukup jauh ya 2 km, tapi kalau garis lurusnya itu sekitar 600 meter. Tidak melanggar ya? Dari Ya. segi garis Ya. itu, jarak. Sebenarnya itu kan yang dari segi jarak itu kita lihat dari segi tata ruang apakah aturan-aturan itu memenuhi. Tapi saya pikir itu semua kalau keluar izin itu pasti ada sudah diperhitungkan semua syarat administratif. Nah itu tadi saya mengatakan beda tentu ajaran administratif itu adalah fisik, analisis lingkungan fisiknya. Tapi yang paling penting bagi kita adalah analisis lingkungan sosial supaya tidak sekedar seperti kejadian kalau misalnya sudah ada baru kita ribut. Gitu. Sekian, terima kasih. Baik, makasih banyak. Cukup banyak juga yang disampaikan dan itu sangat membantu kita lebih memahami. Saya ke Prof. Aris dulu, beliau tokoh pendidikan dan barangkali bisa memberikan tinjauan tentang kehadiran W Super Club itu. Silakan. Ya, makasih Pak Ketua Forum Dosen, Bapak Bil khusus Pak Kiai, Ketua MUI Provinsi Sulawesi Selatan. Kami juga berpikiran sama dengan seluruh ormas se-Sulawesi Selatan bahwa ini akan kehadiran W Super Club ini bisa membawa banyak hal ya, mudarat kepada masyarakat kita, terutama dalam rangka menegakkan tatanan kehidupan yang beragama, yang adat istiadat dan norma nilai budaya kita. Tapi yang secara khusus kami sebenarnya mengkhawatirkan satu hal, bahwa kalau ini terjadi, namanya Super Club, jadi itu nama itu sendiri sudah memberi gambaran bahwa ini besar, bukan super club, apalagi ada informasi akan merekrut ribuan. Nah ini seperti apa kira-kira? Kalau sudah waitressnya ada ribuan, itu kira-kira itu yang membuat kita saya kira merasa agak prihatin. Dan harus diketahui bahwa rata-rata pengunjung atau clubbers itu adalah umumnya usia muda. Dan usia muda itu dari kelompok itu adalah diantaranya mahasiswa dan pelajar. Jadi kalau mereka merekrut misalnya ribuan orang-orang dari kelompok muda, nah pastilah di situ juga ada mahasiswa-mahasiswa kita yang mungkin tertarik dengan pendapatan, dengan surga kehidupan yang seperti fata morgana begitu. Nah karena itu maka ini yang paling kita khawatirkan. Jadi di kelas-kelas kampus kita misalnya di sekolah kita mengajarkan pendidikan karakter.
Lalu orang bertanya, di mana pendidikan karakter itu bisa terjadi kalau di sampingnya nah, itu ada super club yang membuka ruang dan kesempatan, dan biasanya ada hari-hari gratis itu. Jadi ladies night, ada malam perempuan, semua gratis bisa datang, dan disitulah misalnya anak-anak dari semua golongan, entah itu orang berada, entah tidak berada, itu bisa masuk ke sana. Apalagi di sebelah situ, apalagi di situ di apa namanya di CPI itu ada kampus Universitas Ciputra kalau tidak salah. Nah ini ya sisa singgah saja di situ. Nah ini yang saya kira. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana kampus, dosen, mahasiswa, guru mendidik anak-anak kita berkarakter. Nah yang kita mau jawab, bagaimana lingkungan kita menciptakan kondisi yang tidak mendukung pembelajaran karakter itu. Di kampus kita ajar bagaimana berkarakter, tapi di luar itu mereka dibiarkan lalu lalang untuk bisa keluar masuk naik klub. Nah karena itu penting sekali yang kita beri catatan bahwa andai pun itu diberi izin, maka pembatasan usia itu harus harus dipastikan bahwa kelompok usia muda itu tidak masuk di sana. Jadi katakanlah 50 tahun ke atas, ya sudah. Ya, bukbar, izin bar saja. Ya. Ya karena kalau masuk di muda, apalagi gratis, apalagi ladies naik, waduh semua lah sudah itu. Ya. Kita punya banyak pengalaman ini di Makassar itu. Semua itu kelompok-kelompok muda itu yang masuk. Dan ini yang mengkhawatirkan kita bahwa itu akan terjadi dengan sendirinya menjadi satu sumber terjadinya dekadensi moral di kalangan generasi. Itulah saya kira catatan kita terutama dari teman-teman di ICMI untuk melihat fenomena ini sebagai suatu kerisauan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, saya tidak perlu mengulang lagi, tapi poin pendidikan karakter ya yang justru sangat kontraproduktif dengan kehadiran super club itu. Kita ke ini dulu, majelis provinsi dulu sebelum ke majelis kami Makassar ya. Ya silakan Prof Mustari Mustafa, beliau pengajar di Universitas Islam Negeri Alauddin. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua, Kak Adi, Pak Kiai, Prof Naja, Bapak Ibu di Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kahmi Sulsel juga ikut dalam respon hadirnya W Super Club ini. Jadi setelah MUI kemudian komponen masyarakat mengeluarkan pernyataan sikap tentang keberadaan Super Club ini, kita juga melihat bahwa pertama memang kita mendukung pendirian dan pernyataan sikap MUI Sulsel, dan bagi kita ini adalah satu respon yang sangat cepat dan sesuai dengan kepentingan dan keperluan masyarakat. Kemudian yang kedua, kita mengkhawatirkan bahwa pemilik night club atau W Super Club ini kan tokoh nasional ya. Jadi kalau seorang tokoh nasional memiliki gestur ke daerah seperti ini, maka kemarin itu yang kita khawatirkan adalah soal kekhawatiran publik tentang bangsa kita yang mungkin pelan tapi pasti terjangkit oleh doktrin, atau mungkin bukan doktrin lagi tetapi sudah merupakan praktek-praktek ekonomi liberal, ekonomi kapitalisme yang sangat akut begitu. Karena ekonomi liberal yang kemudian sudah lama disorot oleh kelompok seperti kita ini, maka semakin menjadi terkonfirmasi dengan hadirnya W Super Club seperti ini, di mana
negara, elit-elit negara seperti, maaf saya sebutkan sekali lagi bahwa owner dari klub ini kan adalah salah satu elit negara, begitu kan. Nah, elit-elit negara seperti ini yang tidak memiliki sensitivitas terhadap apa yang kita selalu diskusikan, terhadap ancaman ekonomi liberal, ekonomi kapital yang selalu mengancam katakanlah nilai-nilai falsafah kita sebagai negara, nilai-nilai keagamaan kita, katakanlah nilai Pancasila yang juga berakar pada nilai-nilai agama. Nah, ekonomi yang kemudian dikembangkan dengan misalnya mengabaikan, seperti yang dari Bapak DMI tadi, Pak Iqbal, mengabaikan tradisi-tradisi yang sudah mengakar di masyarakat, tradisi sosial, tradisi religius, tradisi agama-agama Islam di Sulawesi Selatan khususnya, ini menurut saya adalah satu katakanlah fenomena yang serius kita khawatirkan. Jangan sampai ya tadi Bapak Ketua Umum IJMI Prof. Aris Munara mengatakan bahwa apa yang kita ajarkan di sekolah, anak-anak pendidikan karakter, pendidikan agama, itu tidak ada gunanya karena itu hanya tinggal di kelas. Sedang di luar anak-anak dilihatnya bahwa praktek-praktek untuk kesejahteraan, untuk ekonomi keluarga, ekonomi bangsa dan negara itu sudah tidak lagi menggunakan spirit dari pendidikan moral itu, tapi lebih kepada spirit pendidikan liberal sebetulnya. Jadi saya kira bahwa dalam jangka panjang kita memang mengkhawatirkan soal ini, bahwa negara, elit-elit negara perlu mewaspadai adanya praktek-praktek ekonomi liberal yang kemudian akan mengancam spirit, falsafah, pendidikan moral yang sudah berakar di sebuah masyarakat. Nah, Kahmi Sulawesi Selatan kemarin juga menyatakan bersama MUI Sulsel bahwa hadirnya W Super Club ini akan mengancam tradisi religius karena Sulawesi Selatan kan sudah dikenal. Orang Indonesia sudah tahu bahwa Sulawesi Selatan itu adalah daerah yang populasi penduduknya itu sudah pasti ya, kita bukan berbicara soal sara ini, tetapi populasi penduduk yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, mestinya itu ada sensitivitas tersendiri di situ. Jadi menurut saya ini juga menyasar kepada pemerintah, otoritas-otoritas di lokal itu. Kenapa dengan populasi penduduk seperti ini, dengan tradisi religius, tradisi budaya seperti ini, kok bisa lolos begitu ya? Lolos bisnis-bisnis seperti ini, bisnis yang menurut saya merupakan kaki tangan begitu ya, kaki tangan langsung atau tidak dari ekonomi liberal. Itu yang menurut saya Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Kahmi sudah menyatakan sikap ya? Sudah, setelah MUSL kita sudah keluarkan pernyataan sikap menolak ya. Oke. Ada penjelasan menarik sebetulnya terkait struktur ekonomi kapitalisme ya yang itu yang menjadi tantangan berat kita ke depan. Dan itu barangkali poin yang sangat penting juga untuk dibahas karena berkaitan dengan akar dari masalah ya moral ya yang dihadapi menjadi tantangan bagi kita. Ya, itu barangkali juga ya. Ya, betul. Oke. Makasih. Ya, makasih. Saya ke Ketua Kahmi Makassar, ke Prof. Andi Pangeran Muntah. Silakan disampaikan Prof. Apakah sudah ada pernyataan sikap juga yang disampaikan? Ya, silakan. Apa poin-poinnya? Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran bagus atau perlu saya perkeras suara saya? Ya, diperkeras sedikit sudah bagus, tapi kalau bisa lebih keras lagi. Ya, dekat. Oh iya, saya dekat-dekat dulu. Jadi yang saya hormati Ketua MUI ya dan tokoh-tokoh masyarakat yang hadir dalam pertemuan pada sore hari ini, baik luring maupun daring. Kemarin Kahmi Makassar sudah mengadakan rapat khusus dan mengeluarkan pernyataan ya. Ya, pertama alasannya bahwa W Super Club ini ya dilihat dari sisi tata negara, khususnya tujuan negara kita itu bertentangan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Malah itu merusak bangsa kita, ya akhlak bangsa kita. Yang kedua, ya tentu ya dari segi syariat Islam tentu tidak sesuai. Kemudian yang ketiga adalah
dari segi budaya kita juga tidak sesuai dengan acara ini atau kegiatan W Super Club ini. Budaya kita itu saling menghargai siri, ya, saling menghormati. Ini kan saling memperbudak, memperdagangkan perempuan dan seterusnya. Dan yang terakhir alasannya adalah kegiatan-kegiatan seperti ini di berbagai tempat itu sudah dilarang, diprotes oleh masyarakat. Oleh karena itu untuk selatan yang kehidupan religiusnya sangat bagus ini, itu perlu kita juga tolak. Nah itu ya. Kemudian tadi kan sudah keluar kebijakan pemerintah Sulsel ya untuk menutup sementara. Saran kami itu bukan ditutup sementara, tutup permanen ya. Karena dampaknya sangat besar ini. Kami belajar di daerah-daerah sebelumnya, itu Parepare yang menjadi magnet daerah-daerah sekitar tentang kehidupan yang hedonis. Wah, itu saya amati itu ya. Awal-awal bulan atau Sabtu Minggu itu sebagian masyarakat atau pejabat-pejabat daerah itu ke sana. Nah, ini kalau datang ini Sulawesi Selatan itu kabupaten-kabupaten datang ingin mencoba seperti apa itu W Super Club. Bisa menjadi magnet Indonesia Timur untuk ikut membudayakan kehidupan yang hedonis ya, yang demoral dan seterusnya. Ini dampaknya panjang nanti dan generasi muda kita di Sulsel dan Makassar itu pasti selalu ada keinginan untuk mencoba. Sekali masuk nanti di sana sudah hancur dia punya akhlak. Yang berikutnya juga baru-baru ini kami dari DPRD Sulsel sebagai tim pakar sudah menginisiasi satu perda inisiatif dari DPRD, itu pendidikan akhlak mulia dan sebentar lagi ini akan diketuk. Nah, ini secara substansi W Super Club ini tidak sesuai dengan perda tersebut nanti. Nah itu kira-kira komentar kami. Lalu kalau boleh tanya Prof, yang berkaitan dengan perda itu penekanan poin seperti apa yang dianggap bahwa itu tidak sesuai? Jadi ini kan masih draft ya, hampir sudah diplenokan. Intinya itu bagaimana mahasiswa generasi muda kita khususnya SMA dan SMK, SLB itu dimasukkan dalam kurikulum bermuatan lokal mengenai pendidikan yang berkarakter. Ya. Nah ini kan nanti kalau berlaku ini diberi izin W Super Club ini ya bukan memberikan pendidikan berkarakter, pendidikan yang tidak berkarakter, merusak moralnya, akhlaknya dan seterusnya. Nah itu ya. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Jadi kalau perlu jangan lagi ada semacam penutupan sementara, penutupan untuk selama-lamanya atau permanen. Karena ini sangat berbahaya untuk kehidupan kita di bukan hanya Sulawesi Selatan, Indonesia pada umumnya ya. Budaya-budaya ini perlu kita hentikan ya, karena tidak sesuai dengan budaya Pancasila kita itu ya. Yang yang saling menghargai. Ini kan nanti tampaknya orang untuk ya pelacuran dan sebagainya. Yang itu hotel juga sebetulnya itu banyak ini ya, seperti Delta Spa. Itu kan ujung-ujungnya ke situ. Ini juga perlu sebetulnya diperhatikan lagi, dievaluasi lagi izin-izinnya. Ya. Bukan cuma ini, jadi ini sebetulnya memancing kita untuk melihat lebih jauh lagi praktek-praktek izin-izin yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah atau pemerintah provinsi terhadap hal-hal yang bisa merusak generasi muda kita. Saya kira itu komentar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah dikemukakan beliau Majelis Kahmi Makassar ya, sudah membuat rilis dan bahkan bukan hanya meminta agar itu sementara tapi ditutup permanen. Ini saya kira poin yang tegas sekali dikemukakan sikap dari Kahmi Makassar. Sebelum ke forum luring ini masih ada barangkali Ketua FKUB, kita berikan kesempatan dulu ke Prof. Arifudin Ahmad, silakan. Disampaikan Pak, apakah sudah ada semacam rilis juga yang sudah dibuat pernyataan dari FKUB, silakan. Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatan wa salaman ala rasulillah. Yang pertama terkait dengan W Super Club ini, kemarin juga atas nama FKUB, karena saya FKUB Kota Makassar, jadi tentu bicara dalam konteks Makassar, saya juga sudah menyampaikan pertama bahwa segala hal yang berkaitan dengan ada masalah, poin utama bagi kami FKUB adalah tetap menjaga kerukunan, gitu ya.
Jadi menyelesaikan masalah dapat mungkin itu tetap menjaga kerukunan di antara umat beragama. Yang kedua, karena persoalan ini sudah disampaikan tadi bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama. Satu hal barangkali saya ingin sampaikan bahwa kita ini kadangkala menganggap bahwa segala keinginan kita itu bagian dari hak asasi, gitu ya. Padahal bagi kita orang beragama, saya memahami, tapi ini pribadi, hak asasi manusia seharusnya dibatasi oleh kewajiban asasi, dan karena orang beragama maka hak asasi manusia itu harus dipandu oleh nilai-nilai keagamaan. Bagi kita misalnya Muslim, bukan tidak ada praktek-praktek semacam ini sebelum datangnya Islam, justru praktek-praktek itu ada. Lalu kemudian turun agama untuk kemudian menunjukkan bahwa cara-cara memenuhi kebutuhan untuk mendapatkan kesenangan, kebahagiaan itu bukan cara yang benar. Dan karena itu ketika bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama, maka tentu di dalamnya ada masalah-masalah yang bertentangan bisa menimbulkan diskerukunan. Nah, karena itu kami juga menyampaikan meskipun tidak belum membuat ya rilis bahwa langsung menolak seperti itu, tetapi kami menyampaikan juga kemarin di pertemuan dengan tingkat Kota Makassar bahwa karena bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama, kami juga mempertimbangkan pertama adalah kita harus waspada atas sesuatu yang kita lakukan dan itu bertentangan dengan nilai ajaran agama. Boleh jadi kita bukan pelakunya, tetapi efeknya akan kena kita juga. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Nah, karena itu model-model yang seperti ini penting dilakukan dalam rangka sadu zaraid, supaya kita tidak terjebak lagi atau justru tidak menimbulkan seperti yang saya khawatirkan tadi, bahwa boleh jadi kalau kita lihat sebetulnya izin yang ada itu hanya penjualan langsung, tapi itu juga sudah clear menurut saya, karena penjualan langsung minuman beralkohol tipe B dan C itu yang ada, itu yang kita temukan, dan menurut saya itu bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama. Kalau di Makassar ada program strategi Pak Wali perkuatan keimanan umat, itu sudah pasti bertentangan, karena dalam agama la yazni dan hina yazni huwa mu'min, la yashrabul khamra hina yashrab wa huwa mu'min. Tidak mungkinlah akan bertemu dengan keimanan dengan perzinahan dengan minuman khamar, karena itu sudah sangat jelas. Yang terakhir, bahwa kita sebagai bangsa Indonesia yang mayoritas umat Islam, sudah ada juga undang-undang tentang produk halal. Kok ada undang-undang produk halal tetapi justru diberikan kebebasan juga atau izin juga untuk menjual barang-barang yang haram itu. Jadi ini paradoks menurut kami. Jadi dua hal yang mendasar, yakni nilai-nilai ajaran agama, yang kedua adalah nilai-nilai kearifan lokal. Itu misi kami kalau kerukunan FKUB Kota Makassar, dan dua-duanya itu bertentangan. Karena itu FKUB secara umum juga menolak, meskipun juga belum membuat rilisan, karena orangnya FKUB sudah hampir membuat semua. Muhammadiyah malah sudah membuat penolakan itu tanggal 29, mendahului MUI dan mendahului ormas yang lain, dan itu ada semua di FKB. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian menyinggung soal bisnis UE Super Club itu yang menjual minuman keras. Nah, ini menjadi salah satu juga poin penting ya, bahwa itu dari segi agama itu merupakan kegiatan yang dianggap menyimpang. Jadi tidak hanya aktivitas yang terkait dengan dugem barangkali yang ada di situ, tapi juga penjualan minuman yang mungkin terjadi. Baik, makasih banyak Prof. Arifudin. Sebenarnya masih ada beberapa di online, kita mungkin sebentar lagi ke sana kita
beri kesempatan dulu, ada Prof Tahir dulu, baru ke ini lagi, ke Prof Sopyan. Ya, silakan. Oh ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan pertemuan, Pak Ketuamu yang saya hormati. Ya, kalau dari pandangan saya ini sebetulnya ada dua perspektif yang menilai dan menyikapi persoalan ini. Ya. Pertama ya dari perspektif lewat legalitas-legalitas hukum yang dijadikan dasar oleh pemerintah mengeluarkan izin bar. Dan sudah ada izinnya, termasuk izin tadi informasi mengenai penjualan minuman beralkohol. Itu sudah lewat jalur hukum ya. Jadi aturan positif dengan mungkin pendekatan ekonomi pragmatis, ekonomi apa ya. Dari sisi kepentingan pemerintah memperluas lapangan kerja, meningkatkan pajak, mempertambahlah pelayanan-pelayanan sosial, hiburan dan sebagainya. Dan mungkin segelintir masyarakat juga berkepentingan dengan ini kan. Nah, tapi persoalannya ketika dibawa kepada ini kepentingan jangka panjang yang lebih strategis, pembangunan masyarakat dan sebagainya. Apalagi kita akan menuju kepada Indonesia emas. Ya, jangan nanti menjadi Indonesia lemas ini kalau dibiarkan ini ya. Indonesia lemas ya. Ya Indonesia. Jadi lemas karena ini kan masalah karakter, terutama menyangkut generasi milenial. Banyak data sekarang, generasi milenial ada hampir 10 juta menganggur. Nah, generasi milenial bermacam-macam yang mengkhawatirkan pada diri mereka ini dan sehingga bonus demografi itu akan gagal sebetulnya kalau tidak dirintis perbaikan penguatan dari sekarang ini. Salah satunya adalah mengenai pembangunan karakter itu. Nah ini yang jadi persoalan sekarang, tertinggal itu adalah pendidikan dan pembangunan di bidang karakter karena kita terlalu terlena dengan itu keinginan untuk tumbuh menjadi superpower di bidang ekonomi, superpower di bidang apa. Sehingga masalah karakter ini terlalu hanya dijadikan pelengkap pendamping yang agak jauh ketinggalan. Nah di sini sebetulnya barangkali kontribusi dalam arti negatif ini kehadiran lembaga seperti ini dalam memperburuk situasi itu. Dan ini kalau kita lihat masyarakat juga kan sudah ada pendekatan-pendekatan sofistiknya ya Pak. Ada mengatakan ini nanti jadi sumber bencana dan segala macam kan. Karena ini cocok Pak. Misalnya seperti Palu itu kan fasilitas-fasilitas di pinggir pantai itu yang menyebabkan mengundang walaupun ada penjelasan ilmiahnya. Tapi masyarakat tidak bisa dihalangi. Ini juga, ini CPI ini cuma urukan itu apa kan. Jadi bisa saja kalau terjadi apa-apa, masyarakat akan menuding ini gara-gara ini dan sebagainya. Itu sofistiknya. Nah oleh karena itu ya memang perlu disikapi dari awal. Nah memang barangkali implikasinya masalah hukum nanti kalau ditutup selama-lamanya Pak, itu kan Pak Hotman ini pengacara hebat juga ya, tentu dia sudah antisipasi juga ini bagaimana nanti. Nah tapi persoalannya sekarang adalah bagaimana pengawasan daripada konten. Karena kan isinya keluar mengenai bar. Ya tapi khawatirnya kalau kita sampai seperti Alexis itu jadi masalah juga nanti. Oleh karena itu memang diperlukan sikap yang tegas daripada pemerintah daerah ya. Organisasi umat untuk menentukan ini jadi persoalan besar bagi masyarakat kita ke depan mencapai Indonesia emas, jangan sampai Indonesia lemas pada tahun 2040 ya. Bukan Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia lemas ya. Ada yang disinggung beliau juga kasus Alexis di Jakarta ya. Itu juga mungkin bisa menjadi komparasi kita. Karena Alexis ya itu juga menimbulkan reaksi di masyarakat di Jakarta. Silakan Prof Sopyan dulu ya sebelum ke Prof Ali. Ya, silakan Prof disampaikan pandangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini bukan ekspert dalam night club. Karena saya pernah masuk night club. Tetapi melihat reaksi masyarakat yang luar biasa, saya melihat ini sesuatu yang positif. Karena bisa jadi pemilik klub itu sedang testing the water. Jadi mengetes kita. Kalau kita lembut, mereka masuk. Kalau kita keras, mereka mundur. Tetapi satu hal yang saya ingin tunjukkan bahwa kehadiran klub semacam ini sesungguhnya tidak sejiwa dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu sangat menghormati budaya lokal, sangat menghormati pelestarian budaya. Oleh karena itu bisa ditinjau, bisa
bisa dibuat rasional bahwa kegiatan ini tidak menghormati budaya lokal Sulawesi Selatan. Dan itu tidak sejiwa dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang menempatkan pelestarian budaya, penghormatan terhadap budaya lokal sebagai sesuatu yang penting. Saya kira ini perlu menjadi amunisi tambahan dalam rangka menolak klub ini. Baik, makasih banyak. Poin sangat penting sekali ya, undang-undang kebudayaan itu ya mengindahkan tentang pentingnya penghargaan terhadap budaya lokal ya, dan kehadiran W Super Club ini adalah sesuatu yang menyimpang dan tidak menghargai budaya lokal. Itu saya kira ya poinnya ya Pak. Baik, makasih banyak. Beliau pengajar pendidikan juga dan ahli bagian ahli kebudayaan lah, Prof. Sofian Salam. Makasih. Saya ke Prof. Ali, silakan. Prof. Ali, Prof. Muhammad Ali. Ya, kita lanjut di forum luring ini masih ada yang barangkali perlu menyampaikan pendapat sambil menunggu Prof. Ali. Pakar hukum tata negara, silakan. Nah ini yang penting kita dengar ini, tinjauan dari segi hukum tata negara. Ada pendapat yang saya dapat bahwa ini sudah tidak bisa diubah, tidak bisa ditutup. Karena ini sudah ada aturannya dan dianggap tidak melanggar aturan. Nah ini mungkin perlu barangkali ada tinjauan apa benar bahwa secara hukum kalau ada masalah yang seperti ini meskipun menimbulkan gejolak, karena sesuai dengan prosedur hukum itu tidak bisa lagi dihalangi oleh pemerintah. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa yang saya catat, tapi pada akhirnya saya coret lagi karena sudah dikemukakan oleh pembicara-pembicara sebelumnya. Dan bahkan pembicara sebelumnya, minus Pak Kiai, tergambar bahwa lumayan berpengalaman saya dengar. Pengalaman mengamati. Iya, pengalaman mengamati. Saya hanya ingin menyampaikan secara normatif asas pembangunan nasional kita, sustainable development. Tadi sudah dijelaskan beliau, tapi terlanjur saya catat juga. Yaitu harus memperhatikan lingkungan hidup yang dibedakan atas dua, lingkungan hidup fisik dan lingkungan hidup sosial. Di antara pembicara telah tercermin bahwa pemerintah kita kalau tidak mengamati lingkungan sosial masyarakat Sulawesi Selatan sebagai agamais, saya kira kurang peka. Kurang peka kalau ini dia tidak paham. Mestinya dia paham. Asumsi saya mengatakan dia paham. Tapi kenapa bisa lolos ini? Ya kelalaian atau keapaan. Nah saya ingin menyatakan dalam perspektif hukum, karena ini telah dirumuskan dalam bentuk norma, walaupun normanya tadi norma ini, tapi prakteknya bisa ini prakteknya. Dan itu bukan hal yang baru, sudah sangat sering kita model-model seperti itu, isinya A, aktivitasnya ABC. Ya itu, jadi perlu dari pagi-pagi kita mencoba melihat ini. Yang pertama bahwa aturan apapun yang dibikin, orientasinya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui ketertiban dan keamanan. Oleh karena itu teorinya mengatakan kalau norma itu dirumuskan tidak berdasar keinginan masyarakat, maka norma itu akan kontraproduktif. Apa artinya kontraproduktif? Berproduksi sebaliknya. Apakah semestinya diproduksi itu namanya aturan? Ketertiban, keamanan, bentuknya adalah kesejahteraan. Kalau kontraproduktif berarti
ketidaksejahteraan, ketidakamanan, dan ketidaktertiban. Bertentangan dengan fungsi utama pemerintah, yaitu mensejahterakan rakyat. Jadi bagi saya, perlu pemerintah meninjau lebih dalam apakah isi yang dia sudah keluarkan ini sudah sampai di mana kira-kira prakteknya. Ini bisa diraba, bisa diraba. Jangan kita dalilkan bahwa ini persoalan hak asasi. Kadang-kadang juga persoalan hak asasi itu opor terjemahan. Hak asasi itu yang kita miliki ini, begitu menyentuh hak asasinya orang maka berhenti menjadi asasi sama kita. Jadi kalau hak asasinya orang mau membangun daerah-daerah kegiatan-kegiatan jahiliyah di sini, karena orang Islam yang seperti ini kita diajarkan zaman jahiliyah di dulu ada begini. Begitu orang tidak kenal bapaknya, tidak kenal apanya, segala macam, zaman jahiliyah itu. Kalau itu yang mau dilakukan seperti ini, maka pemerintah seharusnya melihat persoalan ini. Saya ingin kemukakan sekali lagi bahwa persoalan hak asasi itu adalah berhenti menjadi asasi bagi orang kalau menyentuh hak asasinya orang lain. Nah sekarang ini hak asasinya umat tersentuh. Jadi kalau ada orang mendalilkan hak asasi, berhenti itu hak asasinya. Tidak laku itu hak asasi itu karena menyentuh hak asasinya umat. Apatah lagi tadi saya katakan dia berada di tengah umat yang sangat mayoritas. Itu yang pertanyaan saya, Prof, ya. Biar poinnya jelas. Ya. Kalau seperti itu kan pemerintah ini kan membuat aturan dan bahkan perizinan ya, dan perizinan sudah diberikan kepada Whisper Club ini. Apakah dengan alasan bahwa ada tuntutan masyarakat, pemerintah punya dasar yang kuat untuk seperti apa tinjauannya dari segi aturan hukum? Iya. Tidak ada aturan yang tidak mencantumkan bila mana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penempatannya, maka akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Tidak ada aturan yang tidak begitu. Nah ini ada masalah baru ditahu ini, bahwa ternyata akan berdansa sampai apa? Sampai kiamat. Bukan sekedar ini, berdansa sampai kiamat. Dan ini ketidakpekaannya, maaf saya katakan demikian, pemerintah mestinya lebih peka. Yang mengkampanyekan ini kebetulan, maaf kebetulan bukan golongan umat. Jadi ada juga kesan-kesan negatif, kesan-kesan subjektif belum tentu benar, tapi bagaimanapun lahir dan ini menambah keparahan cara berpikir kita semua. Jadi saya berpendapat belum terlambat seperti yang dikemukakan Pak Iqbal tadi, pemerintah mestinya mencoba melihat lebih jelimet bahwa satu kelalaian tidak ada informasi kepada konsumen untuk terbitnya itu, tidak ada komunikasi kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh umat yang ada di tengah kita ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga tidak tahu apakah DPRD tahu soal ini ya, kan antisipatif yang harus mestinya dibuat oleh pemerintah. Jadi itu saya kira poin yang tadi terakhir dikemukakan oleh Prof. Moin. Baik, masih ada Prof. Ali, silakan Prof. Muhammad Ali, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan jelas ya. Alhamdulillah ya forum dosen ini untuk karena cepat tanggap ya, mengundang para pakar. Tadi kita sudah mendengar, saya juga menyimak dari masjid itu yang bicara semuanya representatif. Saya Pak Adi ini Pak Ketua, mohon maaf saya tidak tahu mau masuk bilik mana ini saya. Iya. Saya mungkin jelaskan dari segi aspek bisnis Pak, sesuai dengan ini. Apakah bisnis seperti ini layak? Ya. Dari keilmuan. Cuma itu barangkali yang bisa masuk Pak Adi. Jadi yang pertama kesan saya adalah dari pemberitaan video yang kita tonton bahwa itu
ownernya mudah-mudahan tidak salah, itu adalah Hotman Paris. Selain pengacara, dia juga orang yang termasuk bukan kaya tapi super kaya, ya dengan kepemilikan asetnya, mobil mewah apa semua, jasa apa semua. Sehingga kalau saya melihat diskusi sama teman bahwa saya tidak melihat lagi ada alasan untuk memperoleh tambahan kekayaan, tapi hanya ini semacam suatu ego barangkali ya. Ya, kalau seperti yang disampaikan tadi banyak pembicara sebelumnya, saya setuju. Mudah-mudahan itu motifnya bukan untuk merusak akhlak dan bukan titipan dari oligarki, wabil khusus ya Partai Komunis Cina untuk merusak moral ya bangsa kita. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Tapi kalau kita berhipotesis, karena ini motif bisnis dari ownernya itu sulit Pak Adi ya, para senior kita bisa bahwa ini adalah motif untuk bisnis tapi motif apakah lain lah. Di dalam pertimbangan bisnis itu tidak melihat faktor budaya setempat ya, karena banyak bisnis ini dibuat sedemikian rupa dan rupanya bertentangan dengan budaya masyarakat yang religius, misalnya seperti kehadiran super club. Apakah begitu memang gayanya, Pak? Sudah pasti Pak Adi, kalau kita mau mengelola bisnis kan ada analisis kelayakan. Ya, PCB study, analisis studi kelayakan itu mempertimbangkan selain analisis makronya juga analisis mikronya. Dari analisis makronya pasti diharapkan itu ada membantu pemerintah, terutama pemerintah daerah dalam mengatasi kerawanan sosial. Dari mana? Kan Anda merekrut tenaga kerja, jadi ikut mengurangi pengangguran. Yang kedua itu adalah analisis pendapatan asli daerah ya tentunya. Ada penerimaan retribusi, penerimaan pajak apa segala. Kemudian ya ada pergerakan uang lah itu. Kemudian analisis mikronya itu pasti mempertimbangkan dari segi marketingnya, dari segi operasionalnya apa segala. Ya, dan tadi sudah disinggung juga dari Pak Iqbal termasuk ya, analis amdalnya bukan hanya masalah fisik, parkir apa segala dan sebagainya, tapi masalah sosial. Ya, kerawanan sosial. Sehingga kalau kita melihat sebagai suatu pure bisnis, maka seperti itu kira analisisnya Pak Adi. Tapi ini saya lihat tadi dari awal pembicaraan saya tidak melihat ada alasan bisnis ke sana. Saya justru melihat bahwa ini suatu alasan yang ego ya, mau menampakkan bahwa lihat itu saya bisa membuka suatu usaha di mana kalau dalam tanda petik begitu bisa merusak moral apa segala kan, joget-joget gitu. Saya kira cuma itu barangkali saya bisa. Makasih sudah memberi insight moral ekonomi ya sebetulnya yang dan saya kira itu mestinya menjadi pertimbangan dalam kebijakan pemerintah termasuk dan tidak hanya soal PAD saja yang dijadikan pertimbangan dalam bermitra ya di dalam pembangunan daerah. Makasih banyak Prof. Ali. Makasih. Terakhir Pak Hidayat Mualim, aktivis, silakan Bapak memberikan, sebentar lagi kita tutup terakhir. Ya, silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi, Pak Kiai. Saya langsung saja karena sudah menjelang maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya W Super Club ini itu mesti memiliki paling tidak 2 izin, yaitu bukan hanya legal permit tetapi social permit. Nah, oke lah bahwa terlanjur secara sosial, secara hukum itu sudah ada, tetapi karena social permit belum dipenuhi seperti yang dikatakan Pak Iqbal itu, maka perlu
diperhatikan kembali. Kemudian jika tidak ada social permit, itu nanti bisa akhirnya menimbulkan huru-hara belakangan. Ini kelompok-kelompok pemuda dan mahasiswa itu sudah mempersiapkan diri untuk bisa berdemo atau melakukan aksi-aksi yang bisa di luar kendali. Nah, sebelum itu jauh ke sana, itu mesti kehadiran W Super Club ini harus kita, tokoh-tokoh ini juga harus bukan hanya pemerintah, tetapi juga harus ada mitigasi sosial di sini sebelum ada kejadian lebih lanjut. Bahwa kemudian dari MUI sudah ada mitigasi agama dan juga para dari budayawan juga perlu memperhatikan faktor budaya. Ini juga pencegahan terhadap hal-hal yang berdampak sosial secara negatif itu. Dan saya kira negara tidak seenaknya bisa memberi izin sekalipun secara administratif itu sudah terpenuhi. Tetapi izin social permit ini penting. Dan juga jangan kemudian ada kontradiksi di mana kita selalu bagaimana pencegahan dekadensi moral, kemudian tergerusnya budaya, kemudian norma dan agama, tetapi tidak ada upaya-upaya dari pemerintah juga untuk melakukan mitigasi terhadap kerusakan budaya, kemudian mitigasi sosial dan juga mitigasi agama. Secara singkat saya mengatakan bahwa jika pemerintah tidak merespon keresahan masyarakat ini, bisa berdampak dan mengkhawatirkan lebih besar. Apalagi di situ ada kampus, ada masjid, dan juga tempatnya masyarakat Makassar di situ olahraga. Dan di depan matanya dia bisa menyaksikan sesuatu yang bisa mendatangkan masalah. Saya kira itu aja yang secara singkat saya bisa sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, ya baik, kita sudah selesai di penghujung. Bapak Ibu, diskusi forum dosen kita barangkali sudah harus tutup karena waktu, dan ada 5 catatan. Pertama, catatan tentang pentingnya memperhatikan aspek budaya lokal, terutama nilai religius ya, yang menjadi kearifan lokal di masyarakat di dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk kehadiran proyek bisnis. Kemudian yang kedua, perlu memperhatikan masyarakat ya, reaksi yang muncul dan mencegah bagi kemungkinan timbulnya masalah-masalah sosial yang tidak diinginkan sebagai reaksi terhadap kehadiran W Super Club ini. Yang ketiga, tidak hanya bermasalah ya dari segi syariah, tapi juga sebenarnya kalau dilihat dari kerangka rasional pun beberapa tinjauan ekonomi, politik, hukum, sosiologi, pendidikan dan pemerintahan tadi saya kira sudah banyak dikemukakan. Jadi ini bukan masalah syariah saja, tapi alasan-alasan rasional yang berkaitan dengan kemaslahatan pembangunan itu menjadi pertimbangan, dan ya kehadiran Super Club itu tidak layak diterima. Yang keempat adalah dampak kerusakan terhadap budaya dan pendidikan karakter yang ditimbulkan oleh kehadiran proyek bisnis semacam W Super Club. Dan terakhir, poin yang dikemukakan oleh Ketua Kahmi Makassar, saya kira itu penting sekali juga menjadi bagian dari output diskusi kita yang perlu kita sampaikan juga kepada pemerintah. Sudah ada sikap bahwa pemerintah menutup, tapi yang terjadi menutup sementara. Dan yang dituntut adalah bahwa ini yang dibutuhkan adalah bahwa penutupan permanen yang dilakukan terhadap Super Club ini. Saya kira itu output dari diskusi kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak semua. Mohon maaf masih ada barangkali yang belum sempat kita beri kesempatan karena waktu. Terima kasih Pak Kiai, Pak Ketua MUI, yang justru acara ini menjadi sangat penting sekali karena kehadiran beliau sebagai payung ya organisasi keagamaan kita. Dan Bapak-bapak Ketua ICMI, Ketua Dewan Masjid, Ketua kami Majelis Provinsi Sulawesi Selatan, Majelis kami Makassar, dan Forum FKUB, dan beberapa anggota Forum Dosen ICMI Sulawesi Selatan sudah hadir semua, dan tadi banyak tinjauan yang sudah disampaikan juga oleh bapak-bapak Forum Dosen. Makasih, kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin.
Semoga diskusi ini nanti ada berkah dan juga mendapat perhatian serius dari pemerintah. Makasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.